Saudara-saudara, shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara sebangsaku yang saya cintai. Sebagaimana biasanya dalam setiap video saya tidak pernah melupakan Tuhan dalam perjuangan saya. Perjuangan negara Republik Indonesia mempunyai semboyan atau mempunyai moto. Moto negara Republik Indonesia adalah Tuhan adalah gembala kami. Artinya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun, semuanya ada dalam kontrol Tuhan sebagai gembala. Tidak ada yang lain. Ya, saudara-saudara kita di Papua Nugini mengatakan bahwa God you taso. Artinya Tuhan Anda saja, tidak ada Tuhan yang lain. Dan dalam perjuangan kita, proklamasi 14 Desember, kita menaruh Tuhan sebagai gembala di depan kita dan kita hanya ikut. Ini perjuangan damai yang kita perjuangkan sejak tanggal 14 Desember sampai hari ini. Tidak ada satupun yang mati. Kita tidak pernah tembak satu orang Indonesia. Indonesia juga tidak pernah tembak kita satu orang. Tidak ada. Semua bersih jalan dengan damai. Dengan kebenaran-kebenaran yang diakui oleh Indonesia dengan kita sendiri. Saudara-saudaraku sekalian, tetapi di dalam konteks saya hari ini, saya tidak bicara banyak menyangkut landasan teologi. Tadi saya sudah buka sedikit, dan saya juga tidak bicara banyak menyangkut semboyan kita sekarang. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara sudah mengetahui yang jelas bahwa Tuhan menjadi gembala, berarti Tuhan adalah segalanya buat kita. Saudara-saudara, karena itu dalam video klip ini saya bicara khusus menyangkut atau ada berkisar tentang konsep atau konteks otonomi khusus yang sampai hari ini terus mau dipaksakan menjadi otonomi khusus jilid 2. Saudaraku sekalian yang terkasih, sebagai pemimpin yang terus memperjuangkan kehendak rakyat, kebebasan rakyat, pikiran rakyat, aspirasi rakyat untuk merdeka dengan damai, saya tidak bisa mengorbankan atau bermain-main dan mengorbankan rakyat saya, tidak. Karena itu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, hari ini saya umumkan dan saya serukan kepada seluruh rakyat bangsa Malaysia Barat, anywhere you are, Anda di mana saja berada, dimanapun posisi Anda, di kota, di gunung, di lembah, di kampung-kampung, dengarkan apa yang saya katakan ini. Sekali lagi, penjajah datang hanya untuk mencuri, merampok, membunuh, dan membinasakan. Mereka tidak peduli dengan Anda. Mereka butuh apa yang Anda miliki. Ingat kata-kata Ali Murtopo, Menteri Penerangan pertama Republik Indonesia, yang mengatakan bahwa kalau kamu mau merdeka, cari tanah di planet lain. Kami tidak butuh orangnya, kami butuh tanahnya. Puan Maharani, anak perempuan dari Megawati Soekarno Putri, mengungkapkan hal yang sama beberapa waktu yang lalu. Saudara harus ingat bahwa Amerika Serikat yang sudah 100 tahun lebih merdeka, masalah rasis tidak pernah berakhir sampai hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi, mulai hari ini jangan dengar kepada para bupati yang ada, yang ada sekarang, pejabat-pejabat yang kerja buat Indonesia. Mereka sudah merdeka dengan Indonesia, mereka sudah kerja. Mereka tidak butuh kemerdekaan. Karena itu mereka akan memaksakan kehendak mereka atas nama Anda, lalu mereka sampaikan kepada Jakarta. Gubernur Provinsi Papua Barat, dia malah ketuanya.
Tapi Gubernur Lukas NMB orangnya luar biasa. Beliau katakan kembalikan kepada rakyat. Saya pikir ini harus dipikirkan bersama-sama. Para bupati, para wali kota, Anda semua harus mengerti ini. Apa yang disampaikan ini, jangan karena hanya sesuap nasi, jangan hanya karena popularitas, jangan hanya karena mencari kedudukan, Anda lalu mengorbankan rakyat Anda. Anda mensia-siakan aspirasi mereka. Rakyat mengatakan merdeka, Anda mengatakan oh. Kembalikan, kalau memang begitu, mari kita bicara bersama-sama. Gelar satu pertemuan rapat umum seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur Jaap Salosa antara rakyat dan pemerintah. Kita bicara. Tapi jangan mengambil keputusan sepihak. Ya. Kita tunjukkan bahwa kita punya harga diri. Kita adalah bangsa tersendiri. Kita bukan satu ras dengan Indonesia. Kita punya etnis berbeda. Sangatlah menyesal kalau Anda mengaku bahwa Anda sekalian adalah Anda berbangsa Indonesia. Wahyu pasal 7. Alkitab berkata bahwa saat dan ketikanya semua bangsa di dunia ini akan berhenti dan berdiri menghadap takhta pengadilan Elohim. Dan masing-masing bangsa mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di hadapan Tuhan penjunan itu. Saya bangsa Melanesia, etnis Melanesia, tidak mungkin saya berdiri dan mengaku bahwa saya bangsa Indonesia di hadapan Tuhan Elohim. Itu tidak mungkin. Indonesia juga tidak akan mungkin berdiri dan mengaku bahwa dia adalah bangsa Melanesia. Ini harus dimengerti dan harus dipahami, harus dengan jujur, dengan jiwa yang besar. Jangan pura-pura bodoh, jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tuli. Jangan memaksakan kehendak Anda. Penjajah dia hanya memaksakan otonomi. Selama 20 tahun apa yang dia kerjakan? Kok sampai sekarang dia harusnya. Otonomi itu gagal. Contoh yang sederhana saja, anggota MRP yang ada ditentukan bukan berdasarkan partai lokal. Sampai hari ini partai lokal tidak dibentuk. Itu satu hal saja aturan. Artinya ini ada sesuatu yang tidak beres. Uang apa yang ada terlalu kecil, otonomi yang Anda kasih, uang otonomi yang dikasih itu kecil. Gubernur Lukas NMB bilang kembalikan saja itu otsus. Uang kecil saya tidak ada guna. Jadi otsus ini saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia Barat supaya lihat ini orang-orang oportunis yang terus bekerja dan memaksakan ini. Pada waktunya ini terlepas, ingat, Anda tidak akan lari. Anda pasti berhadapan dengan sidang pengadilan rakyat. Kalau kita tetap dengan Indonesia silakan, tapi ada kata Tuhan merubah situasi. Tuhan sayang bangsa ini dan dapat merubah dengan cara yang heran dan ajaib. Kemerdekaan itu kita raih. Maka Anda semua yang terus memaksakan kehendak Anda akan berhadapan dengan rakyat. Orang-orang seperti Yoris Raweai dan lain-lainnya bicara tinggi di sana. Memang dia bukan orang Papua asli sini, jadi dia tidak pernah merasakan penderitaan itu. Saya contoh kemarin dari Saideri, bupatinya Tony Tesar dan lain-lain, kumpul dengan Tabi, buat pernyataan tolak itu otsus. Rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat menolak. Demo di mana-mana. Keadaan ini akan membuat terjadi benturan besar-besaran di waktu yang akan datang. Ya. Jangan pikir rakyat ini diam-diam tidak terjadi masalah. Ada saat dan waktunya semua akan meledak. Jadi carilah solusi yang terbaik. Kalau rakyat minta untuk merdeka, kalau bangsa ini, kalau orang tua, kalau rakyat minta roti, dia harus kasih roti. Bukan rakyat minta batu, lalu dia harus minta roti, lalu dia kasih batu. Ini pemerintahan model apa? Persoalan Papua tidak akan pernah selesai. Sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Karena masalah Papua bukan masalah perut, bukan masalah infrastruktur, tetapi masalah Indonesia Barat atau masalah Papua adalah masalah kemerdekaan.
Selama kemerdekaan masalah politik ini tidak diselesaikan, maka selama itu pula pelanggaran hak asasi manusia terus berjalan dan berjatuhan. Untuk menyelesaikan ini semua hanya satu jalan keluar terbaik, yaitu adalah merdeka. Politiknya harus diselesaikan dengan sendirinya, hak asasi manusia diselesaikan, infrastruktur diselesaikan. Begitu. Kalau bilang belum terlambat, belum maju, siapa gurunya? Sejak 56 tahun ini apa yang Indonesia kerjakan? Kenapa terus menjadi keberatan? Kalau Indonesia serius bangun dari dulu, maka mungkin orang-orang sini mungkin lupa saja. Tapi ingat, sejarah integrasi bangsa Malaysia dengan Indonesia itu berbeda. Kami punya sejarah tersendiri. Kami tidak pernah ikut sama-sama dengan Sumpah Pemuda 28 Februari itu. Tidak. Tahun 1928 itu tidak ada. Kami orang Papua tidak pernah ikut Sumpah Pemuda itu. Itu satu. Yang kedua, kami juga tidak pernah meminta kepada Indonesia untuk harus datang. Tidak. Itu ambisi dari Insinyur Soekarno sendiri. Dan permainan ini diatur juga oleh Allen Dulles, direktur CIA dari Amerika. Saya sudah buka itu semua di dalam beberapa video tim saya yang lain. Begitu. Oleh karena itu, saya minta dengan hormat supaya saudara-saudara bupati-bupati, para bupati, saudara-saudara wali kota, kedua bapak gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, supaya taruhlah aspirasi rakyatmu di hati Anda. Berdoa supaya Tuhan tunjukkan jalan yang benar, supaya Anda mengerjakan kehendak yang daripada Tuhan, apa yang Tuhan kehendak, bukan apa yang Anda mau. David Foreman, seorang rabi Israel, mengatakan, jikalau kau mengerjakan pekerjaan Tuhanmu, kehendak Tuhanmu untuk rakyatmu, maka Anda adalah manusia. Tapi kalau Anda hanya mengerjakan kehendak hatimu berdasarkan emosimu, dengan mengesampingkan apa yang Tuhan mau, maka Anda adalah binatang. Itu Rabi Yahudi David Foreman yang mengatakan seperti itu, bukan saya. Jadi mari kita lihat sini sama-sama. Jangan di depan kita katakan Tuhan, tapi di belakang kerja lain. Istilahnya latihan lain, mainnya lain. Marilah kita bicara. Ini adalah waktunya untuk kita bicara jujur, untuk menyatakan apa yang sesungguhnya. Karena itu saya berserukan kepada seluruh rakyat, jangan pernah tinggal diam. Bangkitlah dengan cara Anda sendiri, tampil dengan cara Anda sendiri, dengan versi Anda sendiri. Pertahankan negerimu dan tolak otonomi khusus itu. Itu yang saya bisa sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua boleh berkelahi, kita semua boleh bersikut-sikut, tetapi ada waktu di mana kita harus mesti duduk dan melihat kembali kepada jati diri kita dengan apa yang begitu. Saya pikir ini sangat penting sekali untuk direnungkan oleh kita semua. Untuk melihat kehendak rakyat ini. Saya baru dapat telepon. Terjadi penekanan, penindasan dan pemukulan luar biasa sekali di di Kabupaten Tambrau di Sorong. Terjadi pemukulan luar biasa bagi 3 orang hampir mati hanya karena salah paham di Kecamatan A3 Sorong. Kita tidak tahu yang ada di hutan sekarang di Timika, Wamena dan lain-lain. Apakah sampai begini terus kita korbankan kita punya masyarakat ini? Hanya orang yang menderita yang mengerti bahasa orang yang menderita. Kita tidak bisa membohongi apa yang kita kerjakan. Semua yang kita kerjakan, kita tanam, dan pasti waktunya datang kita akan petik hasilnya kembali. Dan kita pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan itu di hadapan Tuhan ketika kembali kepada Tuhan Pencipta. Karena itu, saya menghimbau saudara-saudara sekalian, jangan seperti saudara-saudara, saya ingatkan, para pemimpin, para pejabat orang Melanesia yang bekerja untuk Indonesia, dengarkan ini baik-baik. Jangan menjadi manusia kodok. Manusia kodok itu manusia yang suka sikut kiri
atau sikut kanan, sikut kiri, terus tendang ke bawah, tendang orang di bawahnya, lalu lidahnya dia terus menjulur, menjilat ke atas cari muka kepada penjajah. Itu manusia kodok. Orang-orang seperti Yoris Rabiai dan lain-lain sebagainya itu. Itu orang-orang yang oportunis, orang-orang yang cari muka, orang-orang yang hanya mau supaya bisa senangkan dia punya diri dengan tidak peduli dengan dia punya saudara-saudara yang sementara menderita dan lain-lain. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, jangan dengar mereka. Rakyat jalan sendiri, ambil sikap sendiri dengan caramu sendiri, dengan versi Anda. Apapun yang Anda kerjakan, kerjakanlah dengan cara Anda untuk mencapai kemerdekaan Anda. Sekali lagi, jangan seperti manusia kodok yang suka sikut kanan, sikut kiri, lalu dia tekan bawahannya ke bawah dengan tendangannya, menekan mereka karena dia bilang dia adalah bupati, dia adalah guru, dia adalah wali kota dan sebagainya. Harus dengar dia dan macam-macam. Baru mulutnya dia tinggal menjilat ke atas. Cari apa? Kedudukan dan lain-lain sebagainya. Berhenti dengan cara-cara seperti ini. Kembali kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau Anda kerjakan, supaya Anda mengira bahwa Anda adalah benar-benar manusia sejati yang dipanggil oleh Tuhan menjadi terang, menjadi bintang yang bersinar, menyinari bangsamu sendiri, rakyatmu sendiri. Demikian yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya mungkin agak keras, agak kasar, saya minta maaf. Tetapi saya perlu harus meluruskan ini baik-baik, supaya kita semua mau belajar melihat apa yang Tuhan mau untuk negeri ini ke depan. Karena hanya kita sendiri yang membangun diri kita, bukan bangsa lain yang datang membangun diri kita. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai kita berjumpa kembali di video klip yang berikut. Shalom.